Halo, jumpa lagi di Duin Elektronik. Kali ini kita akan melanjutkan pemrograman Python yang akan diaplikasikan nantinya untuk big data. Jadi tanpa panjang lebar, jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen tentunya. Di sesi kali ini, sesi video saya yang keempat, yaitu tentang statement control. Jadi materi selanjutnya yaitu materi statement control. Langsung saja kita buka IDLE Pythonnya. Saya menggunakan versi 379. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu seperti biasa, new file. Baik, langsung Ctrl S. Saya simpan di folder Python materi 3. Saya beri tanda komentar, yaitu belajar Python versi 3.7.9. Kemudian materi 03 statement control. Oke. Jadi statement control yang pertama kita pelajari yaitu adalah statement percabangan. Langsung saja akan saya contohkan sintaks sederhana atau basic. Kita deklarasi variabel i sama dengan 0. Kemudian jika i lebih dari 10.2, maka akan menampilkan teks print i lebih besar dari 10. Kemudian Ctrl S, coba kita jalankan dengan menekan F5. Nah, di sini saya beri nilai i sama dengan 0, kemudian saya runningkan program, tidak ada teks apapun yang muncul dikarenakan variabel i itu tidak memenuhi standar 10 atau tidak memenuhi nilai di atas 10. Artinya program akan mendeskripsikan bahwa program ini false karena i tidak lebih dari 10, makanya false, dia tidak menampilkan apapun. Ketika nilai i saya ganti menjadi 15, maka syarat i memenuhi syarat logika di atas 10, yang artinya programnya menerjemahkan true. Jadi akan menampilkan teks i lebih besar dari 10. Selanjutnya kita akan membuat percabangan dengan if else seperti berikut ini. Jadi teman-teman silahkan tambahkan else saja, lalu titik 2, enter. Kita akan menampilkan teks i lebih kecil dari 10. Lalu saya ulang kembali menjadi 0, maka saya Ctrl S, lalu saya jalankan dengan F5. Nah, berbeda dengan teknik sebelumnya, jika kita menggunakan if else, maka syarat yang terpenuhi saat ini ketika nilai i 0, maka akan menampilkan pesan i lebih kecil dari 0. Artinya nilai i kurang dari 10 yang akan diterjemahkan, atau statementnya akan bernilai true pada jawaban else, kemudian bernilai false pada jawaban pada perintah i lebih dari 10. Jika nilai i saya beri nilai 20, maka statement berikutnya yang dianggap true adalah i memenuhi syarat, i lebih besar dari 10, sedangkan else tidak memenuhi syarat atau false. Untuk mempermudah kita, maka di video saya yang di sesi 2 dan 3 kita akan memberikan inputan dengan input sendiri, yaitu bernilai integer, kemudian input buka kurung tutup kurung 2 kali, input
seperti ini saja untuk mempermudah kita. Jadi misal F5 input nilai 5, maka akan jawaban I lebih kecil. Kemudian saya jalankan lagi input 60, maka nilai lebih besar dari 10. Seperti ini percabangan if else. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan percabangan if, else if, kemudian else. Jadi caranya cukup menambahkan elif. Jadi elif jika di pemrograman C, Java ataupun lainnya biasanya dengan elif. Di Python kita cukup menggunakan elif saja. I lebih besar dari 10. Oke, saya akan buat program kurang dari 10 yang di atas. Lalu kita enter, kita copy saja agar I kurang dari 10, I lebih besar dari 10. Nah, di else ini I sama dengan 10. Ctrl S. Bagaimana jika statementnya kita rubah menjadi if dengan syarat I kurang dari 10 akan menampilkan teks I kurang dari 10. Kemudian percabangan selanjutnya yaitu I lebih besar dari 10, maka akan menampilkan I lebih besar dari 10. Kemudian else akan menampilkan pesan I sama dengan 10. Jadi di sini tidak ada tanda sama dengan, artinya hanya nilai di bawah 10, di atas 10, dan nilai sama dengan 10. Kita jalankan programnya. Input kita beri nilai 2 akan menampilkan I kurang dari 10. Lalu jika kita tampilkan dengan 10, maka I sama dengan 10. Statementnya akan berbentuk seperti itu kurang lebih. Jadi bagi teman-teman supaya mudah memahami, saya harap dengan materi basic terlebih dahulu teman-teman bisa mudah memahami secara bertahap nantinya untuk mencapai goal tujuan kita nanti, yaitu big data yang lebih spesifik ke data science. Inilah statement percabangan yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan belajar membuat statement pengulangan atau statement looping. Jadi statement pengulangan atau dapat disebut dengan looping ya. Nah, di statement kali ini kita akan menggunakan yaitu struktur while ya, struktur while. Oke, langsung saja kita buat coding sederhananya, yaitu saya deklarasikan dengan variabel n sama dengan 1 while, kemudian while n kurang dari sama dengan 3 titik 2, lalu enter. Kita akan mencetak teks yaitu belajar Python. Jadi seperti ini. Kemudian variabel n sama dengan n plus 1. Jadi while ini sesuai dengan statement yang kita pelajari yaitu statement looping, maka variabel n akan menambah nilai sesuai dengan kebutuhan seperti yang saya contohkan, akan saya jelaskan. F5. Nah, di kasus seperti ini maka akan menampilkan teks belajar Python 3 kali karena di awal n bernilai 1, while 1 kurang dari sama dengan 3 akan mencetak perintah seperti ini. Kemudian n sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka n berubah menjadi 2 kurang dari sama dengan 3, menampilkan teks lagi. Yang selanjutnya n sama dengan 2 ditambah 1, maka akan menghasilkan 3. N kurang dari atau sama dengan 3 akan menampilkan teks belajar Python. Dan n selanjutnya yaitu n sama dengan 3 ditambah 1 bernilai 4, maka statementnya akan berubah menjadi false, artinya tidak memenuhi syarat while. Makanya hanya teks akan ditampilkan secara ulang hanya 3 kali.
kurang lebih seperti itu. Misal n saya beri tanda lebih 5, maka akan menampilkan teks banyak 5 kali. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mencontohkan lagi, yaitu dengan cara yang sama, yaitu bil sama dengan 0 while. Jadi kita akan inputkan nilai tertentu, bilangan tidak sama dengan -1.2. Kita akan mencetak atau langsung saja bilangan sama dengan, kita akan memberi inputan manual int input. Oke, seperti ini, int input. Kita beri perintah masukkan bilangan. Oke, seperti ini. Coba kita Ctrl S lalu F5. Masukkan bilangan. Jadi dengan perintah while, bilangan tidak sama dengan -1 akan dilakukan pengulangan berkali-kali jika nilainya tidak sama dengan -1. 1, 2, 3, -5, -7, maka akan selalu diulang-ulang, karena jika while bilangan tidak sama dengan -1 akan terus mengulangi perintah di bawah ini. Tetapi jika nilainya sama dengan -1 akan berhenti. Saya isi -1. Oke. Jadi perintah while akan terpenuhi syaratnya apabila bilangan sama dengan -1. Tetapi jika bilangan tidak sama dengan -1 akan diulang-ulang terus-menerus selama bilangannya tidak bernilai -1. Selanjutnya kita akan belajar yaitu statement break. Langsung saja. Jadi kita akan menggunakan statement break ya. Oke, seperti ini. Nah, di statement break langsung saja kita tuliskan program while true. Oke, huruf true, titik 2, enter, lalu kita akan mencetak perintah print. Oke, sorry. Langsung saja bilangan sama dengan, biar cepat seperti ini, kita copy. Bilangan, kita akan melakukan input nilai. Lalu kita tambahkan statement bercabang yaitu if jika bilangan sama dengan -1.2, lalu akan menampilkan pesan teks terima kasih. Jadi seperti ini, akan menampilkan teks terima kasih, kemudian diakhiri dengan break, kurang lebih seperti ini. Jadi while true, jika while true bilangan yang kita masukkan nanti bernilai tidak sama dengan 1, maka akan dilakukan pengulangan terus-menerus. Tetapi jika nilai bilangan sama dengan -1 akan menampilkan teks terima kasih dan program dihentikan. Jadi langsung saja bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1 maka kalau ketika kita beri inputan -1, maka program akan berhenti dan menampilkan teks maksud saya ini terima kasih. Statement break seperti ini. Selanjutnya yaitu sesi terakhir yaitu statement continue ya. Statement continue. Langsung saja di statement statement continue. Statement continue langsung saja deklarasi n nilainya sama dengan 0. Selanjutnya while i kurang dari n kurang dari sama dengan 5.2, enter. Kemudian i
sama dengan I plus 1 jika I sama dengan 2.2, maka di sini akan dilanjutkan continue, lalu print n sama dengan petik koma, yaitu kita tambahkan string dari nilai n tersebut, lalu kita tambahkan lagi plus percobaan ke, seperti ini ya. Coba kita save, lalu kita jalankan programnya. Maksud saya n. Oke. Jadi di sini kita akan tambahkan lagi plus tstr n. Oke, simpan, lalu kita jalankan programnya kembali. Jadi dapat dilihat hasil programnya n sama dengan 1 akan menampilkan percobaan ke 1 sampai dengan percobaan ke 6 ya. Tetapi untuk n nilainya sama dengan 2 itu tidak ditampilkan. Mengapa? Jadi ketika nilai n di bawah atau sama dengan 5, maka akan menampilkan teks ini. Kemudian dengan nilai n yang semakin akan bertambah, ketika nilai n memenuhi syarat yaitu nilainya 2, maka perintah akan melanjutkan. Jadi di sini ada statement continue, artinya di n sama dengan 2 ini langsung tidak menampilkan teks ini, programnya akan berjalan dilanjutkan ke statement selanjutnya. Kurang lebih seperti ini materi ketiga kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya jangan lupa subscribe channel YouTube ini, share dan komen tentunya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. See you next time.